Shalom jemaat Tuhan, senang sekali boleh berjumpa kembali dalam Renungan Kingdom Devotion hari ini. Saya percaya kita semua dalam perlindungan dan berkat Tuhan. Saya ingin memulai hari ini dengan pertanyaan yang juga merupakan judul daripada renungan kita. Mana yang lebih penting? Iman atau salib? Saudara, kehidupan kekristenan seringkali dihubungkan dengan tanda-tanda lahiriah seperti hiasan salib, buku Alkitab, lilin, dan banyak hiasan-hiasan menunjukkan bahwa kita adalah orang Kristen. Tetapi apakah itu bahwa kita orang beriman? Lain perkaranya. Bahkan ada tanda-tanda seperti sakramen baptisan, sakramen perjamuan kudus. Saudara jangan salah, saya tidak mengatakan itu tidak penting. Semuanya itu penting, tetapi semuanya itu, tanda-tanda itu hanya sebagai sarana. Yang penting adalah kehidupan iman kita. Apakah iman kita sungguh-sungguh di hadapan Tuhan? Semuanya itu akan harusnya membawa kita kepada pertumbuhan iman hari lepas hari. Kalau kita punya Alkitab 1, 2, 3 ada di rumah, cuman hanya di rak buku, itu tidak akan membawa perjalanan iman saudara-saudara. Ya, hanya tanda bahwa saudara orang Kristen, punya Alkitab, ada tanda salib. Tetapi hari ini saudara, Rasul Paulus di akhir daripada suratnya kepada jemaat di Galatia mengingatkan jemaat di sana, hati-hati dengan tanda-tanda lahiriah. Hati-hati kalau ada orang yang memaksakan, menentukan kehidupan seorang percaya dengan tanda-tanda. Mari kita lihat bacaan kita di pasal 6 ayat 15. Dari terjemahan sederhana Indonesia, jadi di dalam Yesus Kristus tidak ada lagi perbedaan antara orang bersunat dan orang tidak bersunat. Yang penting adalah rohani kita masing-masing sudah diperbaharui karena bersatu dengan Kristus, seperti menjadi ciptaan baru. Saudara, waktu itu tanda sunat, seseorang disunat sebagai tanda bahwa orang itu menjadi pengikut Kristus. Saudara, kalau tidak disunat berarti belum mengikut Kristus. Itu tanda, saudara. Dan itu kita tahu hari ini. Itu tidak penting. Yang penting hati kita. Amin. Yang penting iman kita. Saudara, kalau kehidupan iman kita, orang percaya hanya mengikuti tanda-tanda sebagai bukti bahwa kita orang percaya, sebagai bukti bahwa kita orang yang mengikut Yesus, hati-hati. Kita akan mengalami kemandekan iman. Dan kita akan seperti orang yang munafik. Orang yang selalu menerapkan tanda-tanda sebagai orang percaya. Biasanya mereka tidak hidup dalam iman mereka. Kehidupan mereka hanya menerapkan sesuatu harus. Tetapi kehidupan mereka tidak bertumbuh di dalam iman. Sehingga mereka kita kenal sebagai orang yang munafik. Itu yang dimasukkan oleh Rasul Paulus ketika dia berbicara kepada jemaat di Galatia, yaitu kepada orang-orang Yahudi yang begitu bertekad untuk menentukan harus disunat kalau ingin menjadi pengikut Kristus. Saudara, mari hari-hari ini hati-hati. Banyak tanda-tanda yang ingin kita terapkan kembali sebagai saya orang Kristus. Oh, saya anggota gereja ini, saya sudah dibaptis, saya sudah mengikuti pelajaran agama. Ya, itu semuanya penting, itu adalah sarana. Tetapi yang paling pokok, yang paling penting adalah iman kita mengikut Kristus. Saudara, mari, nasihat Paulus mengingatkan kita, jangan kita memiliki kehidupan kekristenan hanya berdasarkan tanda-tanda. Itu adalah kekristenan bersifat kulit saja, saudara. Ketika pencobaan datang, ya saudara, pencobaan datang, kita akan dengan gampangnya menyembunyikan salib kalung kita, karena kita takut ketahuan orang Kristen. Haleluya, saudara sekalian. Mari kita bangkit dan maju di dalam iman, bukan hanya tanda-tanda yang kita banggakan. Matius 23 ayat 3 mengatakan, sebab itu, turutilah dan lakukan segala sesuatu yang mereka ajarkan kepadamu, tetapi janganlah kamu turuti perbuatan-perbuatan mereka, karena mereka mengajarkannya tetapi tidak melakukannya. Tuhan Yesus mengingatkan kita semuanya sebelumnya untuk kita memilih iman daripada tanda-tanda. Saudara, ketika kita hanya memiliki tanda,
dan tidak menjalankan iman dalam kehidupan kekristenan kita, kita akan menjadi seperti orang-orang Farisi, orang-orang yang munafik, orang-orang yang hanya dikatakan sebagai Kristen secara kulit, tetapi tidak ada esensi dan inti kehidupan kekristenan, yaitu iman yang bertumbuh dan berkembang. Saudara sekalian, Rasul Paulus di ayat ke-16 pasal ke-6 memberikan sesuatu yang luar biasa ketika kita sungguh-sungguh hidup sebagai ciptaan baru. Kepada setiap kalian yang menjalani hidup sebagai ciptaan baru dan yang tidak membanggakan dirinya, biarlah Allah selalu mengasihi dan menjagamu supaya hidup dengan tenang dalam perlindungannya, karena secara rohani kamu sudah menjadi warga negara Israel yang baru, yaitu kerajaan Allah. Saudara, mari kita mengikuti nasihat dari Rasul Paulus yang mengingatkan kita, saudara dan saya adalah ciptaan baru. Mari kita hidup di dalam iman kekristenan yang sejati. Ya, perjalanan iman tidak gampang. Kita berjalan dalam iman, kita bergumul dengan iman, kita bertumbuh dengan iman di dalam Yesus Kristus. Rasul Paulus mengatakan ketika kita berjalan dengan iman sebagai anak kerajaan Allah, ciptaan baru, kita akan selalu tenang, kita akan selalu mendapat damai sejahtera dan rahmat Tuhan mengalir dalam kehidupan kita. Haleluya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, berkati setiap kami Tuhan, agar Engkau mengingatkan kami Tuhan. Yang paling penting dalam kehidupan kami adalah iman, bukan sekedar tanda-tanda lahiriah Tuhan. Bangkitkan iman kami, bangkitkan kerinduan kami Tuhan untuk bersekutu dengan Engkau, bangkitkan kerinduan kami sungguh-sungguh bertemu dengan Engkau, dan sehingga iman kami sehari lepas hari akan semakin meningkat, dan apapun pencobaan dalam kehidupan kami, kami akan semakin kuat di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Mari kita hindari kehidupan kekristenan yang bersifat kulit saja, yaitu berdasarkan tanda-tanda. Amin. Maju terus dalam iman saudara dalam Kristus Yesus. Tuhan Yesus berkati.